Titrasi iodometri dalam penentuan kadar zat aktif dalam pemutih. Titrasi iodometri adalah salah satu titrasi redoks yang melibatkan iodium. Titrasi iodometri termasuk jenis titrasi tidak langsung yang dapat digunakan untuk menetapkan senyawa-senyawa yang mempunyai potensial oksidasi lebih besar daripada sistem-sistem iodium iodida atau senyawa-senyawa yang bersifat oksidator. Berbeda dengan titrasi iodimetri yang mereaksikan sampel dengan iodium secara langsung. Maka pada iodometri, sampel yang bersifat oksidator direduksi dengan kalium iodid berlebihan dan akan menghasilkan iodium atau I2 yang selanjutnya dititrasi dengan larutan baku natrium tiosulfat atau Na2S2O3. Banyaknya volume natrium tiosulfat yang digunakan sebagai titran setara dengan banyaknya sampel. Pada titrasi iodometri perlu diawasi pH-nya. Larutan harus dijaga supaya pH-nya lebih kecil daripada 8 karena dalam lingkungan yang alkalis, iodium bereaksi dengan hidroksida membentuk iodida dan hipoiodid dan selanjutnya terurai menjadi iodida dan iodat yang akan mengoksidasi tiosulfat menjadi sulfat, sehingga reaksi berjalan tidak kuantitatif. Adanya konsentrasi asam yang kuat dapat menaikkan oksidasi potensial anion yang mempunyai oksidasi potensial yang lemah, sehingga direduksi sempurna oleh iodida. Dengan pengaturan pH yang tepat dari larutan, maka dapat diatur jalannya reaksi dalam oksidasi atau reduksi dari senyawa. Indikator yang digunakan dalam titrasi ini adalah amilum. Amilum tidak mudah larut dalam air serta tidak stabil dalam suspensi dengan air. Membentuk kompleks yang sukar larut dalam air bila bereaksi dengan iodium, sehingga tidak boleh ditambahkan pada awal titrasi. Penambahan amilum ditambahkan pada saat larutan berwarna kuning pucat dan dapat menimbulkan titik akhir titrasi atau TAT yang tiba-tiba. Titik akhir titrasi atau TAT ditandai dengan terjadinya hilangnya warna biru dari larutan menjadi bening. Kali ini kita akan membahas mengenai penentuan kadar zat aktif dalam pemutih. Yang pertama, kita perlu membuat 500 ml larutan standar Na2S2O3 dengan menentukan kebutuhannya dengan menggunakan rumus sebagai berikut. N sama dengan gram per BM dikali valensi dikali 1000 per mililautan. Normalitasnya adalah 0,1, sehingga 0,1 sama dengan gram per 248,18 dikali valensi 1 dikali 1000 per 500 ml. Gram sama dengan 12,409, sehingga kebutuhan Na2S2O3 yang dibutuhkan adalah 12,409 gram. Setelah kita mendapat kebutuhan Na2SO3, kita menimbang dan melarutkannya dalam labu takar 500 ml dengan menggunakan Aquades. Setelah itu kita membuat 500 ml larutan standar primer K2Cr2O7 dengan menentukan kebutuhan K2Cr2O7 dengan menggunakan rumus juga sebagai berikut. N sama dengan gram per BM dikali kadar dikali valensi dikali 1000 per mili larutan. Lalu menimbang K2Cr2O7 sesuai dengan kebutuhan dan melarutkannya ke dalam labu takar dengan menggunakan Aquades. Kemudian kita akan melakukan standarisasi larutan standar Na2S2O7 dengan memasukkan 10 ml K2Cr2O7, 0,5 gram Ki dan 10 ml H2SO4 1:10. Lalu kita titrasi kembali dengan larutan standar Na2S2O7 hingga warna kuning muda. Setelah terbentuk warna kuning muda, kita menambahkan 1 pipet indikator amilum yang kemudian nanti dititrasi kembali hingga warna TAT, yaitu biru tua hingga biru jernih. Yang kemudian kita akan catat volume titrasinya dan mengulanginya minimal 3 kali.
dan menghitung kembali normalitas Na2S2O3 yang sebenarnya. Setelah kita mendapatkan data standarisasi, maka kita harus menghitung ulang normalitas K2Cr2O7 dengan menggunakan rumus N sama dengan gram per BM dikali kadar dikali valensi dikali 1000 per mili larutan. N sama dengan 2,481 gram per 294,18 dikali 0,999 dikali 6 dan dikali 1000 per 500, sehingga normalitas yang didapatkan yakni 0,1011. Untuk data standarisasi yang kita peroleh yakni 10,8 mili, 10,7 mili, 10,8 mili, 10,6 mili. Sehingga jumlah yang didapat adalah 42,9 mili. Sehingga rata-rata yang didapat pula yakni 10,725 mili karena kita melakukan standarisasi sebanyak 4 kali. Sebelum kita menentukan suatu kadar zat aktif dalam pemutih, kita perlu mengencerkan pemutih cair dengan Aquades dengan cara kita mengambil 5 ml zat pemutih yang nantinya dimasukkan ke dalam labu takar 100 ml kemudian dilarutkan dengan Aquades. Selanjutnya kita akan menentukan kadar zat aktif dalam pemutih dengan cara mengambil 10 ml larutan pemutih ditambah dengan 0,5 gram Ki, 10 ml asam sulfat 1:10 dan 10 ml asam asetat yang kemudian diliterasi kembali hingga berwarna kuning muda, yang kemudian ditambah dengan 1 pipet indikator amilum yang nantinya akan diliterasi kembali hingga TAT, yaitu berwarna biru tua menjadi biru jernih. Lalu kemudian mencatat volume titrasi dan mengulanginya minimal 3 kali lalu menentukan kadar dari hasil yang didapat. Untuk data penentuan kadar, kita melakukannya sebanyak 3 kali titrasi dan didapatkan 6,8 mili, 6,8 mili, 6,7 mili, sehingga jumlah yang didapatkan adalah 20,3 mili, sehingga rata-rata yang didapat pula 6,76 mili. Lalu untuk perhitungan penentuan kadar, di sini kita menggunakan rumus M krit zat uji sama dengan M krit titran, di mana volume zat uji dikali normalitas zat uji sama dengan volume titran dikali dengan normalitas titran. 10 mili dikali 0,1011 sama dengan 10,725 dikali normalitas titran, di mana normalitas titran yang didapat yakni 0,0943. Lalu kita mengulanginya dengan menggunakan rumus M krit zat uji sama dengan M krit titran, yang dimana miligram per BM dikali valensi sama dengan volume dikali normalitas dan dikali faktor pengenceran. Miligram per 74,5 dikali 2 sama dengan 6,76 dikali 0,0943 dikali 100 per 10 miligram yakni 237,4568, sehingga kita dapat menghitung kadar yakni menggunakan rumus miligram per mili dikali 100%, maka 237,4568 per 5.000 dikali 100.000, sehingga kadar yang didapatkan dalam penentuan zat aktif dalam pemutih yakni sebesar 4,75%.